Kami dari kelompok 6, kelas B, program studi Informatika, Fakultas MIPA, Universitas Udayana, angkatan 2024. Pada kali ini, kami akan membuat video penjelasan dari counter asinkron untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem digital. Sebelum kami memulai materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Igede Farah dari Mika Anande dengan NIM 2408561134. Baik, di sini saya dengan nama Ika Dedi Dewangga dengan NIM 24085611137. Dan yang terakhir saya atas nama Timothy Christian Anugrah Putra Ede dengan NIM 24085611146. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu counter sendiri. Kelompok kami memiliki pengertian bahwa counter atau pencaca itu merupakan sebuah rangkaian logika yang dimana rangkaian logika tersebut mempunyai fungsi untuk menghitung jumlah clock atau pulse pada bagian masukannya. Keluaran dari counter akan berupa digit biner dengan saluran yang tersendiri untuk setiap pangkat 2. Misalnya 2 pangkat 0, 2 dipangkatkan dengan 1, 2 dipangkatkan dengan 2, dan seterusnya yang umumnya dihasilkan dari osilator. Selain itu, counter juga bisa disebut dengan rangkaian sirkuit digital yang berupa chip, di mana dengan penghitungan ini akan dapat menghitung pulse secara binary dan desimal sehingga akan menghasilkan kesetaraan dengan biner murni dan desimal terkodekan, di mana ini dikarenakan counter tersebut membutuhkan karakteristik memori. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengertian counter asinkron. Counter asinkron merupakan counter yang output masing-masing flip-flop yang digunakan akan bergulingan atau berubah kondisi dari 0 ke 1 atau sebaliknya dengan berurutan. Hal ini karena flip-flop yang paling ujung saja yang dikendalikan oleh sinyal clock, sedangkan sinyal lainnya diambil dari masing-masing flip-flop sebelumnya. Jika digambarkan, akan seperti gambaran di bawah ini. Dari gambaran tersebut, pengertiannya itu sebuah counter asinkron atau ripple terdiri atas sederetan flip-flop yang dikonfigurasikan dengan menyambung outputnya. Selanjutnya, sebuah sinyal yang terpasang pada input clock FF ke yang berikutnya, sehingga sinyal itu mencapai ujung akhir deretan tersebut. Tapi perlu kita ingat bahwa FFT dapat membagi sinyal input dengan faktor 2. Jadi, counter dapat menghitung dari 0 sampai 2 sama dengan 1, dengan N sama dengan banyaknya flip-flop dalam deretan tersebut. Baik, selanjutnya cara kerja dari counter asinkron. Yang pertama, sinyal clock awal. Hanya flip-flop pertama yang menerima sinyal clock secara langsung dari sumber eksternal. Yang kedua, perambatan sinyal. Ketika flip-flop pertama berubah keadaan dari 0 ke 1 atau sebaliknya, output akan menjadi input clock untuk flip-flop berikutnya. Yang ketiga, ada ripple effect. Perubahan keadaan pada satu flip-flop akan merambat ke flip-flop berikutnya secara berurutan, menciptakan efek ripple atau riak. Yang keempat, atau yang terakhir, keterlambatan propagasi. Karena adanya keterlambatan propagasi pada setiap flip-flop, perubahan keadaan pada output akhir counter akan terjadi setelah beberapa delay. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan membawakan materi tentang tabel kebenaran dan timing diagram dari counter asinkron. Dalam hal ini yang kita gunakan adalah contoh counter asinkron naik berjumlah 3 bit. Nah, yang di sebelah kiri ini merupakan tabel kebenaran dari counter asinkron yang dimana memiliki input sebanyak 3 bit, yaitu direpresentasikan dengan A, B, dan C. Nah, di sini hasil dari ketiga input ini akan menghasilkan bilangan desimal yang dimulai dari angka 0, 1, 2, dan mencacah hingga seterusnya sampai
paling tinggi adalah angka 7 karena merupakan bilangan karena merupakan eh, karena terdiri dari 3 bit, jadi angka desimal yang dihasilkan paling tinggi adalah angka 7. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan timing diagram dari counter asinkron naik. Nah, di sini ini yang di atas adalah clocknya, kemudian ini input C, ini B, dan ini A. Nah, berdasarkan bentuk timing diagram di atas, output dari flip-flop C akan akan menjadi clock dari flip-flop B. Sedangkan output dari flip-flop B menjadi clock dari flip-flop A. Perubahan pada negative edge di masing-masing clock flip-flop sebelumnya menyebabkan flip-flop sesudahnya berganti kondisi atau toggle. Sehingga input-input J dan K di masing-masing flip-flop diberi nilai 1. Nah, di sini eh, output dari flip-flop C ini nanti akan menjadi clock untuk flip-flop selanjutnya, yaitu flip-flop B. Begitu juga dengan flip-flop A. Nah, di sini kita memiliki contoh rangkaian counter asinkron. Dalam kasus ini berjumlah 4 bit. Jadi kita menggunakan 4 buah flip-flop JK. Nah, di sini gambarnya orientasinya dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Di sini terdapat count count atau nilai input count yang akan mengisi J dan K-nya yang disalurkan di setiap flip-flop di keempat-empatnya. Sedangkan untuk clock sendiri ini karena di asinkron hanya dihubungkan secara seri di rangkaian pertama. Nah, rangkaian selanjutnya akan menggunakan clock yang dihasilkan dari nilai yang dihasilkan dari rangkaian sebelumnya. Nah, jadi di key 0 ini, hasil dari key 0 ini akan menjadi clock di key 1, kemudian hasil dari key 1 akan menjadi clock di key 2, sampai seterusnya. Nah, ini dia eh, diagram pewaktuan atau timing diagram yang jika diamati, ini diagram ini akan membentuk pola biner dari 0 hingga seterusnya. Nah, dalam hal ini karena kita menggunakan jumlah bit yang berjumlah 4, jadi angka biner yang paling tinggi yang bisa dihasilkan dari biner 4 adalah angka 15, yaitu di sini 1111. Di sini yang paling atas clock akan eh, ada keadaan aktif dan turun atau high low seperti itu. Kemudian di kondisi yang paling pertama itu adalah kondisi di mana semua inputan atau semua flip-flop Q0, Q1, Q2, dan Q3 itu bernilai 0. Kemudian di sini saat ada clock atau saat ada high clock high, di sini hanya Q0 yang bernilai 1 atau high. Kita bisa lihat seperti ini ya. Hanya hanya Q0 saja yang 1. Di satunya belum masih 0, keduanya 0, ketiganya juga 0 atau low. Sehingga output biner yang dihasilkan adalah 1000. Kemudian selanjutnya kembali ada clock. Nah, Q0-nya menjadi 0 karena dia turun di sini. Hasil dari Q0 ini akan menjadi clock untuk Q1. Nah, di Q1 inilah yang kini menjadi 1 karena dia hype di sini. Kemudian kedua dan ketiga 00 sehingga hasilnya menjadi 0100. Kemudian di sini ada 1101, 0010. Nah, di sini buat lagi. Nah, Q 0-nya 1, Q1-nya 0, Q2-nya aktif di 1, dan Q3-nya 0. Sehingga terjadi atau menghasilkan output binan 1010. Begitu seterusnya hingga eh, hingga mencacah dari 0 hingga digit terakhir, yaitu digit tertinggi yang bisa dicapai oleh biner berjumlah 4 yaitu 15 atau 1111. Oke, di sini kita bisa lihat em, hasil dari output flip-flop P0, P1, P2, dan
Q3 ini akan membentuk sebuah bilangan biner yang ketika dikonversi menjadi bilangan desimal, dia akan menghasilkan nilai yang eh, berurutan atau seperti pencacahan. Dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 hingga ke nilai yang paling tinggi. Seperti itu. Oke, di sini selanjutnya eh, ada beberapa kondisi yang dimana akan berpengaruh terhadap eh, terjadinya pencacahan atau stop atau berhenti mencacah, yaitu ketika input count ini aktif high atau low. Ketika input count ini aktif atau bernilai 1, maka flip-flop akan terus mencacah. Bisa dilihat seperti di gambar ini. Ketika ada clock aktif, dia akan mencacah. Clock aktif akan mencacah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ketika nanti count-nya turun atau low, atau bernilai 0, maka ada eh, counter ini akan berhenti mencacah. Meskipun ada clock yang naik. Karena input dari count-nya adalah 0. Sehingga akan berhenti mencacah. Sementara sampai hingga akhirnya nanti count ini akan bernilai 1 kembali. Nah, di titik inilah berbarengan dengan adanya clock aktif. Nah, disinilah baru mulai kembali terjadi pencacahan. Nah, kalau kita lihat di sini kan berarti Q 0-nya 1, Q 1-nya 0, Q 2-nya 1, Q 3-nya 0. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini 1, 0, 1, 0. Dan seterusnya nanti ya. Nah, di sini adalah kondisi di mana counter akan melanjutkan pencacahan yang sebelumnya sempat dihentikan karena countnya tadi sempat low, ketika dia high kembali dan bertemu dengan clock maka akan terjadi pencacahan kembali atau melanjutkan pencacahan yang sempat berhenti sebelumnya. Akan terus berulang-ulang seperti demikian hingga akhirnya mencapai nilai tertinggi, yaitu kalau dalam hal ini merupakan nilai yang tertinggi adalah 15 karena merupakan biner 4 digit. Eh, Ketika sudah mencapai nilai 14, akan ada kondisi di mana biner akan counter atau pencacahan akan diulang kembali menjadi nilai awalnya atau nilai nilai nol, nilai semulanya. Nah, itu akan terjadi ketika biner sudah mencapai nilai yang tertinggi. Nah, situ kita sebut dengan istilah reset. Nah, reset ini akan terjadi saat clear, nah, input dari clear itu itu bernilai low atau 0. Jadi di sini dia 1. Ketika kondisinya sudah memenuhi mencapai nilai bit tertinggi, maka clearnya kita akan berikan 0 sehingga pencacahan akan dimulai dari awal kembali dari 0 dan bertambah 1, 2 dan seterusnya hingga mencapai bit tertinggi lagi kembali lagi ke 0 dan seterusnya. Nah, inilah dia tadi. Di sini count akan menentukan pencacahan berhenti atau dimulai tergantung kondisinya high atau low. Ketika high dia akan mencacah, ketika low dia akan berhenti mencacah seperti kondisi yang di tengah ini. Ketika high lagi dia akan melanjutkan pencacahan yang sebelumnya. Sedangkan clear merupakan fungsi yang berguna untuk melakukan reset atau pemulaian ulang sehingga pencacahan akan dimulai lagi dari awal atau dari nilai pertamanya, yaitu ketika hasil binernya 0000, yaitu eh, nah dari sanalah diulang sampai bit tertinggi lagi kemudian diulang lagi. Baik, di akhir dari video penjelasan ini, saya akan menjelaskan rangkaian dari demo yang telah kelompok kami buat. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan rangkaian up counter asinkron yang telah dirangkai oleh kelompok kami. Di sini, kami menggunakan 4 buah JK flip-flop, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga serta keempat, untuk masing-masing output biner yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat.
Kemudian di bagian atasnya ini yang menunjukkan angka 1 ini merupakan counternya, serta yang menunjukkan angka 0 ini seharusnya menggunakan bentuk clock, namun pada rangkaian kali ini kami menggunakan input manual. Dan seperti yang dilihat, counter di sini dia tersambung dengan JK flip-flop yang pertama hingga yang keempat. Dapat dilihat melalui rangkaian ini. Dan dia akan menentukan apakah rangkaian tersebut akan berjalan atau tidak. Kemudian input manualnya ini dia masuk ke clock pada JK flip-flop yang pertama. Dan clock pada JK flip-flop yang kedua, ketiga, serta keempat ini mengambil dari hasil key pada JK flip-flop sebelumnya. Kemudian untuk key accent ini akan tersambung dengan output binary di setiap JK flip-flop. Baik, kita mulai demonya saat kita eh, memasukkan input 1 seperti ini. Di sini pada binar yang pertama dia akan mengeluarkan output 1. Seperti yang kita tahu binar yang pertama yaitu 2 pangkat 0 sama dengan 1, maka dia bernilai 1 sesuai dengan output yang diberikan pada binar yang pertama ini. Kemudian saat kita memasukkan lagi 1, maka dia akan berpindah ke sebelah kanan yang menunjukkan nilai 2 alias 2 pangkat 1. Begitu seterusnya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan yang terakhir 15. Seperti yang kita tahu, karena output binarnya itu sebanyak 4 bit, sehingga di sini bernilai 2 pangkat 0 alias 1, 2 pangkat 1 alias 2, 2 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 4, yang jika dijumlahkan atau jika kita cari tahu batas atasnya akan mentok pada 15 inputan. Sehingga pada percobaan yang ke-15 atau inputan yang ke-15 dia akan menghasilkan output 15 juga. Dan saat kita mencoba memasukkan input lagi, dia akan reset ke 0000 alias dia akan mengulang percobaan tersebut. Sekian demo yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.